Halo, kembali lagi di channel Mentari Education. Pada video kali ini, kita akan membahas materi matematika permintaan kelas 10, yaitu sifat-sifat eksponensial. Sebelum kita masuk ke materi, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Kita masuk ke materi. Nah, sekarang kita akan mempelajari terkait dengan perpangkatan atau eksponensial. Misalkan A pangkat N, itu artinya A dikali A dikali A dikali dan seterusnya sebanyak pangkatnya. Nah, karena di sini pangkatnya N berarti sebanyak N. Nah, misalkan 2 pangkat 3, itu artinya 2 dikali 2 dikali 2, itu sebanyak pangkatnya. Karena di sini pangkatnya 3, jadi 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Kemudian misalkan 3 pangkat 5, itu artinya 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali. Nah, kemudian misalkan terdapat soal seperti ini, 5 pangkat 2021 per 5 pangkat 2019. Oke, kalau diperhatikan 2 pangkat 3 ini kan pangkatnya terbilang kecil, jadi kalau mau dikalikan manual bisa. Tapi kalau pangkat 2021 dan 2019 ini kan pangkatnya sangat besar, jadi itu sangat menyusahkan untuk kita mengalihkan manual. Nah, maka dari itu, kalau kita tidak mengetahui bagaimana sifat-sifat eksponensial, maka kita akan kesulitan dalam mengerjakan soal ini. Maka dari itu, kita akan lanjut untuk membahas terkait dengan sifat-sifat eksponensial. Oke, ada beberapa sifat-sifat eksponensial yang harus kita pahami, yang tentunya dapat memudahkan kita dalam menyelesaikan soal-soal yang seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita perhatikan sifat A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0. Itu artinya untuk setiap bilangan real yang dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti 1. Nah, kecuali 0 itu sendiri. Contoh 2021 pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi berapapun bilangan real dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti 1, kecuali 0 itu sendiri. Karena kalau 0 pangkat 0 itu sama dengan tak ingat. Kemudian yang kedua, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Nah, ketika kita menemukan soal seperti ini, di mana perkalian berpangkat dengan basis yang sama, yang basis itu yang ini ya, yang A ini yang namanya basis, jadi pangkatnya kita tinggal jumlahkan. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Jadi pangkatnya tinggal kita jumlahkan. 2 pangkat 3 plus 4 2 pangkat 7. Kemudian yang ketiga, A pangkat M per A pangkat N. Nah, ini sebaliknya. Karena ini pembagian, jadi pangkatnya kita kurangi. Misalkan 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 3, yaitu 2 pangkat 1 atau dengan 2. Kemudian yang keempat, A pangkat M dipangkatkan N. Nah, jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu dikalikan. Contohnya seperti ini. Dapat soal 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 misalkan. Itu sama artinya dengan 2 pangkat 3 dikali 4. 3 kali 4 berapa? 2 pangkat 12. Nah, jadi itu untuk bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Kemudian yang nomor 5, AB dipangkatkan M. Nah, itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi kita pecah dari satu-satu.
pangkatnya. Contohnya, misalkan 2 dikali 3 pangkat 2 sama artinya dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Itu sifatnya nomor 6. A per B pangkat M, masing-masing basisnya sama dipangkatkan, cuma dalam bentuk pecahan nih. Misalkan 2 per 3 dipangkatkan 2, sama artinya 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Kemudian untuk sifat nomor 7, perhatikan A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, untuk perpangkatan yang bernilai negatif, itu bentuknya akan berubah menjadi pecahan. Misalkan 2 pangkat min 2, itu jadinya 1 per 2 pangkat 2. Nah, di sini pangkat negatif, maka bentuknya akan menjadi pecahan. Itu seperti ini. Oke, untuk nomor 8, A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N untuk A pangkat M. Oke, contohnya misalkan 2 pangkat 3 per 4, itu akan menjadi bentuk akar seperti ini. Akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Nah, untuk pembilang dari pangkatnya itu akan berada di sini, dan untuk penyebutnya akan berada di sini. Jadi kalian harus pahami dengan sifat-sifat eksponensial yang tentunya nantinya mempermudah kalian dalam penyelesaian soal-soal ke depannya. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh soal terkait dengan eksponensial. Oke, untuk soal yang pertama, jika nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 9, maka X pangkat 2 dikali Y pangkat min 2 per X pangkat min 3 dikali Y adalah. Nah, kita perhatikan soal tersebut. X kuadrat dikali Y pangkat min 2 per X pangkat min 3 kali Y. Kita perhatikan kira-kira dia masuk ke sifat yang mana. Jadi kita perhatikan dari sifat-sifat eksponensial, yaitu masuk ke sifat yang ketiga, karena kita perhatikan terdapat basis-basis yang sama antara pembilang dan penyebut dari soal tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya kita tinggal operasikan X pangkat 2 dikurangi min 3, karena kan dia per X pangkat 2 per X min 3, artinya X pangkat 2 dikurangi min 3. Kemudian untuk Y nya Y pangkat min 2 dikurangi Y pangkat 1, Y kurangi 1. Dan hasilnya X pangkat 2 dikurangi min 3, itu sama artinya 2 ditambah 3, yaitu X pangkat 5. Kemudian untuk basis Y nya Y pangkat negatif 2 dikurangi 3, yaitu Y pangkat 3. Dan kita perhatikan sifat yang ketujuh, yaitu A pangkat min N, bentuknya akan berubah jadi 1 per A pangkat N, sehingga untuk basis Y yang ini dia akan berubah sama seperti itu, sehingga bentuknya menjadi X pangkat 5 per Y pangkat 3. Nah, karena di sini minta nilai dari apabila X sama dengan 3 dan Y sama dengan 9, maka kita langsung saja substitusi nilai-nilai tersebut, sehingga menjadi 3 pangkat 5 Y sama dengan 9, yaitu 9 pangkat 3. Nah, hasilnya berapa? Kita perhatikan di sini 3 pangkat 5. Kita perhatikan penyebutnya 9 itu kan sama dengan 3 kuadrat, ya kan sama dengan 3 kuadrat, sehingga bentuk dari penyebutnya akan berubah seperti ini. Untuk 9 ini kita ubah menjadi 3 kuadrat, dan untuk pangkatnya akan seperti ini, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 5 per 3 kuadrat dipangkatkan 3. Oke, kita perhatikan lagi, ini masuk sifat yang kemana? Sifat yang nomor 4, yaitu A pangkat M dipangkat N, sehingga hasilnya A pangkat M dikali N.
Maka 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2 dikali 3 yaitu 6. Sehingga berapa ini? 3 pangkat 5 min 6 yaitu 3 pangkat min 1. Kemudian lagi 3 pangkat min 1 sama dengan 1 per 3. Jadi hasilnya adalah 1 per 3. Oke, untuk soal selanjutnya, nyatakan 4x pangkat 3 dikali y pangkat min 3 dikali z pangkat 5 per 8x pangkat min 3 dikali y pangkat 2 dikali z ke dalam bentuk pangkat positif. Nah, sama seperti soal yang nomor 1 tadi, kita perhatikan lebih dahulu bentuk dari soal nomor 2 ini. Yang pertama, kita perhatikan 4 ini jika kita rubah bentuknya ke dalam bilangan berpangkat itu bisa menjadi 2 pangkat 2. Kemudian kita tulis x pangkat 3 y pangkat min 3 z pangkat 5 per. Nah, sekarang kita perhatikan penyebutnya 8 jika kita rubah bentuknya menjadi bilangan berpangkat itu akan menjadi 2 pangkat 3. Selanjutnya kita tulis x pangkat min 3 y pangkat 2 z. Nah, sama seperti tadi, kita gunakan sifat yang ketiga, yaitu a pangkat m per a pangkat n itu sama dengan a pangkat m min n. Nah, karena di sini basis-basisnya sama, kita langsung saja operasikan. Yang pertama 2 pangkat 2 per 2 pangkat 3 itu artinya 2 pangkat 2 min 3. Untuk basis x nya x pangkat 3 per x pangkat min 3 itu sama artinya dengan x pangkat dikurangi min 3. Untuk basis y nya itu menjadi y pangkat min 3 dikurangi 2. Untuk basis z nya z pangkat 5 dikurangi 1. Nah, sehingga kita operasikan 2 pangkat 2 min 3 itu sama dengan 2 pangkat negatif 1. Kemudian x pangkat 3 dikurangi negatif 3 itu sama dengan x pangkat 3 ditambah 3 sehingga menjadi x pangkat 6. Untuk basis y nya itu menjadi y pangkat negatif 5. Kemudian basis z nya z pangkat 4. Nah, kita bisa rubah lagi bentuknya. Kita perhatikan sifat yang ketujuh. Apabila a pangkat negatif n itu akan berubah menjadi 1 per a pangkat n. Nah, jika kita perhatikan di sini 2 pangkat negatif 1 dan y pangkat negatif 5, kita bisa ubah bentuknya sesuai dengan sifat yang ketujuh. Sehingga bentuknya akan menjadi x pangkat 6 z pangkat 4 per 2 dikali y pangkat 5. Nah, inilah hasil untuk jawaban soal nomor 2. Oke, untuk soal yang terakhir, nyatakan x pangkat 2 y pangkat negatif 3 z pangkat negatif 1 per x pangkat 3 y pangkat negatif 4 z pangkat 3 dipangkatkan negatif 3. Itu kita ubah bentuknya ke dalam bentuk pangkat positif. Nah, kita bisa perhatikan sifat-sifat eksponensial yang mana yang kiranya bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini. Yang pertama, kita operasikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Sama seperti tadi, kita ubah bentuknya. X pangkat 2 y pangkat negatif 3 z pangkat negatif 1 per x pangkat 3 y pangkat negatif 4 z pangkat 3. Nah, kita operasikan terlebih dahulu untuk basis x nya. X pangkat 2 per x pangkat 3 itu sama artinya dengan x pangkat 2 dikurangi 3. Untuk basis y nya y pangkat negatif 3 per y pangkat negatif 4. Nah, itu sama artinya dengan y pangkat negatif 3 dikurangi negatif 4. Untuk basis z nya
Z pangkat negatif 1 per Z pangkat 3. Nah, itu bentuknya akan berubah menjadi Z pangkat negatif 1 dikurangi 3. Kemudian kita operasikan, sehingga bentuknya menjadi X pangkat 2 dikurangi 3 itu sama dengan X pangkat negatif 1. Y pangkat negatif 3 dikurangi negatif 4 itu sama artinya dengan Y pangkat negatif 3 ditambah 4, sehingga hasilnya Y pangkat 1. Kemudian Z pangkat negatif 1 dikurangi 3 itu sama dengan Z pangkat negatif 4. Nah, untuk basis-basis yang di dalam kurungnya ini sudah kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Sekarang kita kembalikan lagi sesuai dengan soal yang diminta. Untuk basis yang di dalam kurungnya kita gunakan yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu X pangkat negatif 1, Y pangkat 1, Z pangkat negatif 4. Nah, kemudian kita basis-basis ini kita pangkatkan lagi sesuai dengan soal, itu pangkat negatif 3. Kemudian kita operasi, kira-kira sifat eksponensial yang mana kita bisa gunakan untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, yaitu kita perhatikan sifat yang keempat, A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, kita perhatikan untuk basis X terlebih dahulu. X pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 3 itu sama artinya dengan X pangkat negatif 1 dikali negatif 3 itu sama dengan X pangkat 3. Kemudian Y pangkat 1 negatif 3 itu sama dengan Y pangkat negatif 3. Kemudian untuk basis Z-nya, Z pangkat negatif 4 dikali negatif 3 yaitu sama dengan Z pangkat 12. Nah, karena di sini basis Y-nya pangkatnya negatif, kita bisa ubah bentuknya sesuai dengan sifat yang ketujuh, sehingga bentuknya menjadi X pangkat 3 Z pangkat 12 per Y pangkat 3. Nah, inilah hasil untuk jawaban soal nomor 3. Oke, sekian untuk pembahasan terkait dengan materi eksponensial. Jika ada komentar dan saran, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.